Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah hampir 1 tahun lamanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tak lupa, Bapak selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M. M yang pertama, selalu memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Dan tak lupa juga untuk selalu makan makanan yang sehat dan bergizi seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Anak-anak, 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan PTS, yaitu penilaian tengah semester. Nah, dalam hasil yang sudah Bapak bagikan, ada yang nilainya di bawah 75, ada yang di atas 75. Bagi yang sudah di atas 75, mohon pertahankan nilai tersebut ya. Kemudian yang nilainya 75, tolong semangatnya lebih belajar lagi. Jangan main game, jangan kebanyakan main ya. Main boleh, tapi jangan lupa belajar. Nah, minggu sekarang kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Sebelumnya ada yang pernah mendengar Luqman Al-Hakim? Belum. Nah, kalau belum, mari kita bahas mengenai siapa Luqman Al-Hakim itu dan kenapa nama Luqman Al-Hakim tersebut diabadikan dalam Al-Quran yang nama suratnya surat Luqman. Apakah beliau seorang nabi? Apakah seorang rasul? Kita akan membahasnya ya. Bagi yang tidak punya bukunya, silakan buka PDF halaman 82, dan bagi yang sudah memiliki yang seperti ini, mari kita buka pelajaran 10 ya, halaman 82. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu. Tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nabi dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidupnya selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihi salam. Sebelum diangkat menjadi nabi, pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi begitu ya Luqman itu. Luqman adalah seorang hamba Allah yang hanya tukang kayu dan diangkat menjadi hakim. Luqman menjadi orang soleh karena terdapat nasihat-nasihat kepada ayahnya, kepada nasihat-nasihat kepada anaknya. Kemudian Luqman juga selalu bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan anugerah berupa rasa bersyukur,
kepada Luqman. Kemudian Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Artinya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran surat Luqman ayat 12 di atas adalah, yang pertama, Luqman adalah seorang hamba Allah yang telah dianugerahkan hikmah, yaitu selalu bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, dapat mendengar, dapat mencium aroma, dapat merasakan rasa. Dan kita juga bisa dapat makan, dapat minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dan yang terpenting kita bisa belajar hari ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta, dan yang paling penting adalah selalu memiliki iman dan Islam dalam hati kita. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas sekali, ya. Kemudian yang ketiga adalah Luqman Hakim selalu menasehati anaknya. Mari kita perhatikan kembali bacaan surat Luqman ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar." Apa arti menyekutukan Allah? Menyekutukan Allah artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan, menjadikan batu dan patung sebagai Tuhan untuk disembah, menjadikan kayu sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Nah, itu namanya mempersekutukan Allah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, patung tidak akan pernah menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Tidak akan ada yang pernah menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh sekalipun menyekutukan Allah. Barang siapa yang ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia, maka orang tersebut telah berbuat zolim dan besar. Zolim ialah kejam, bengis, aniaya, dan tidak menaruh kasih sayang, ya. Kemudian jangan angkuh dan sombong. Dalam Quran surat Luqman juga ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala
tusair hadda kalinas wala tamsi fil ardi maroha innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Artinya, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, ya. Tidak boleh sombong. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong dalam surat Luqman ayat 18 apa saja? Yang pertama, selalu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Nah, itu sombong. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu mengucapkan Assalamualaikum, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Nah, itu yang tidak sombong, ya. Kemudian bagi yang merasa pintar, kita tidak boleh menyombongkan kepintaran kita kepada orang lain. Kamu mah nilainya jelek. Nah, itu namanya sombong, ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu berbuat baik. Dalam Quran surat Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya la aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asobak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat, maupun sholat sunnah maupun kewajiban. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Jika kalian tidak sholat, maka agama pun akan runtuh. Kerjakanlah sesuatu yang baik, misalnya perbuatan seperti pada gambar berikut. Ada gambar anak sedang sholat, berdoa, dan anak selalu pamit kepada ibunya sebelum berangkat kemana saja, ya, baik main ataupun sekolah kita harus izin. Nah, kemudian ada gambar ibu guru menyuruh tugas untuk menulis di papan tulis, ada menyuruh mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu, dan selalu bersih, dan selalu bertutur kata yang baik. Dan yang terakhir ada gambar selalu mengerjakan tugas pekerjaan rumah tepat waktu, ya. Kemudian kita juga tidak boleh untuk syirik atau menyekutukan Allah, membenci orang tua, membenci guru, berkelahi, mencuri, dan berkata kasar atau kotor kepada orang lain. Itu tidak boleh, dan hendaknya selalu bersikap sabar, ya, mengerjakan yang baik dan menghindari yang buruk. Rangkumannya adalah, mari kita baca bersama-sama. Luqman adalah hamba Allah yang soleh. Luqman adalah seorang ayah yang bijaksana. Luqman bukan seorang nabi, tetapi dia sangat mulia. Luqman berasal dari kebangsaan Habsyi. Kemudian Luqman berasal dari wilayah Sudan, dan Luqman sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga namanya diabadikan dalam Al-Quran. Yang ketujuh, Luqman mendapat gelar Al-Hakim yang artinya orang yang bijaksana. Yang kedelapan, Luqman sangat sayang kepada putranya sehingga ia mengajarkan berbagai contoh teladan kepada Allah. Kemudian Luqman mengajarkan kepada putranya supaya tidak lupa bersyukur kepada Allah.
Kemudian yang terakhir, Luqman mengajarkan kepada putranya supaya mengesahkan Allah, maksudnya tidak menyekutukan Allah ya. Nah, kita sudah masuk ke tugas ya. Tugasnya adalah yang pertama, tulis soal pada halaman 88. Kemudian yang bagian B isi yang tabel ya, dengan memberikan tanda checklist. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila Bapak banyak kekurangan baik dalam penyampaian materi maupun video pembelajaran yang dibuat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.